kasih Bapak. Yang saya hormati para kasubdit yang hadir pada kesempatan penutupan ini, tim pengajar, dan yang saya banggakan para peserta diklat peningkatan kompetensi kartografi di kenavigasian tahun 2020. Pertama-tama, tak henti-hentinya kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT bahwa pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita dapat bersama melaksanakan kegiatan penutupan peningkatan kompetensi kartografi 2020 ini. Bapak Ibu yang saya hormati, sebagaimana sudah diamanatkan oleh Undang-Undang 17 PP 5 tentang kenavigasian, bahwa tugas keselamatan keamanan pelayaran ada di pundak kita semua. Jadi tugas kita lah untuk selalu memberikan pelayanan yang terbaik kepada keselamatan dan keamanan pelayaran di Indonesia. Pada kesempatan ini saya juga ingin menyampaikan beberapa hal, bahwa pada kesempatan yang baik ini sekali lagi saya atas nama pimpinan menyampaikan bahwa kita harus bekerja dengan ikhlas. Itu yang penting bagi kami di pusat. Kita akan selalu mendukung apapun kegiatan-kegiatan yang akan dapat meningkatkan kualitas dan kompetensi. Jadi kita ketahui bahwa tugas saya sebetulnya hanya 3M, yaitu meaning, membership, dan mastery. Meaning dalam arti bagaimana semua aparatur di kenavigasian ini merasa memiliki, bagaimana kita bertugas bahwa itu adalah mandat dari organisasi untuk bisa kita melakukan. Lalu bagaimana dengan membership? Kita harus bisa memiliki, merasa memiliki bahwa navigasi adalah ujung tombak dari pelayanan transportasi laut. Nah, kesempatan ini tentu kita harus sama-sama merasakan apa yang dirasakan oleh pimpinan kita, bahwa semua negara ini sangat mengandalkan kemampuan kita dalam mengelola maritim di Indonesia. Sehingga saya juga sampaikan kepada teman-teman di Sudit untuk selalu melakukan benchmark ke teman-teman baik di dalam negeri maupun di luar negeri untuk bisa bersama-sama kita mencapai apa sebetulnya tujuan dari dibentuknya kenavigasian ini. Lalu yang terakhir adalah bagaimana kita meningkatkan kompetensi dan skill dari semua aparatur kita di kenavigasian. Nah, pada siang hari ini tentu ini suatu kebahagiaan bagi kami di pusat bahwa teman-teman sudah melaksanakan seluruh kegiatan yang tujuannya adalah bagaimana kita dapat meningkatkan kemampuan dan kompetensi kita, khusus di dalam hal bagaimana memetakan alur-alur yang ada di seluruh pelabuhan kita, itu dapat kita petakan, kita gambarkan dengan sesuai dengan fakta. Nah, tentu bagi kami di pusat, data-data itu akan menimbulkan suatu kepercayaan kepada seluruh pengguna, baik instansi pemerintah maupun swasta yang kita layani. Sehingga saya berharap diklat kompetensi kartografi yang sudah kita selesaikan di hari ini itu dapat Bapak tularkan ke teman-teman yang ada di masing-masing unit kerja di daerah. Jadi jangan kita pelit untuk berbagi ilmu. Sekali lagi saya sampaikan, kita harus memberikan apa-apa yang sudah kita dapatkan dari negara ini, tentu untuk kemaslahatan kita bersama. Jadi saya minta ilmu yang sudah disampaikan oleh narasumber kita selama 1 bulan ini, tentu banyak hal-hal baru yang harus juga kita komunikasikan dengan teman-teman di daerah kita, di tempat Bapak Ibu melakukan pekerjaan. Dan yang kedua, bagaimana saya juga ingin memberikan satu pandangan bahwa kita ini saat ini
ya, semua mata tertuju ke navigasi. Ya, kita harus benar-benar yakin bahwa kita adalah orang-orang yang punya makna ya di transportasi. Saya kemarin dari Bangka, ya, dari Belitung, bagaimana Pemda sangat-sangat mengharapkan kita bisa melakukan percepatan terhadap penetapan alur yang ada di seluruh Indonesia. Ya. Jadi di Belitung itu ada 16 alur pelayaran yang belum ditetapkan. Nah tentu ini teman-teman saya berharap bersinergi, berkolaborasi. Saya sudah sampaikan ke Pak Ara, kita semua potensi yang ada di navigasi harus satu benar-benar top priority kita di 2021 adalah bagaimana alur itu bisa secepatnya kita tetapkan sehingga keselamatan keamanan pelayaran itu dapat dijamin oleh negara. Ya. Dan ini pun di beberapa kali rapim Pak Menteri selalu menyampaikan ini, sehingga saya juga sudah sampaikan ke teman-teman di Subdit, tolong dikolaborasikan baik dengan Pusilosa yang punya mandat ya untuk melakukan publish terhadap peta-peta laut yang ada di kita, dan juga bagaimana survei-survei mandiri di 2021 itu juga dapat dilaksanakan dengan cepat ya. Dan saya yakin kemampuan teman-teman yang sudah diklat pada hari ini yang sudah berlangsung selama 1 bulan, tentu ini tidak akan mengalami halangan ya. Dan saya berharap target-target penetapan alur di 2021 itu akan dapat melampaui di 2020. Saat ini dalam 1 tahun kita sudah dapat menetapkan 51 alur ya Pak Ara ya, yang sedang berproses ya. Sehingga saya berharap tahun depan kalau bisa melebihi, sehingga percepatan 479 alur yang menjadi kewenangan 25 distrik itu kita bisa selesaikan mungkin dalam waktu 2 tahun atau 3 tahun ke depan, sehingga benar-benar kehandalan, kecukupan ya fasilitas navigasi itu bisa kita ukur. Kalau saat ini terus terang saja saya melihat teman-teman usulan anggaran itu ya kita nggak tahu targetnya kapan gitu ya. Jadi strategi planning kita itu sebetulnya target ultimate kita itu berapa, kebutuhan untuk SBNP maupun juga fasilitas pendukung kenavigasian. Nah untuk ini saya berharap dengan selesainya penetapan alur di seluruh perairan Indonesia, maka kita bisa mendeklar bahwa kita akan cukup dan kita akan handal pada tahun 2023. Nah, itu harus kita deklar ya. Nah sampai 2023 ya itu yang harus kita lakukan percepatan baik dari sisi SDM-nya maupun juga dari sisi teknis bagaimana nanti kita melakukan survei yang lebih efisien ya. Nah ini kira-kira hal yang ingin saya sampaikan, dan hard skill dan soft skill teman-teman tolong tetap diimprove ya. Ini adalah hard skill yang Bapak sekarang lakukan, karena bagaimana meningkatkan knowledge-nya untuk melakukan, mengaplikasikan ya alat-alat survei dan juga memetakan dan sekaligus melaporkan. Tadi Pak Ara sampaikan. Nah kami ingin men-challenge teman-teman di 2021 peta-peta tematik yang ada di seluruh Indonesia, yang ada di bawah kewenangan Bapak Ibu semua, itu tolong dilaporkan ya ke pusat untuk nanti kita bisa membuat satu dokumen database bahwa alur-alur yang sudah ditetapkan selalu dilakukan update terhadap batimetrinya ya. Nah ini yang saya harapkan ke depan, sehingga 2021 saya ingin target kita harus lebih dari 51 alur yang bisa ditetapkan. Nah itulah yang ingin saya sampaikan, dan sekali lagi terima kasih atas perhatian dan juga kerja keras baik dari pengajar maupun teman-teman semua, dan tujuannya adalah bagaimana kita dapat ya memberikan pelayanan yang terbaik bagi keselamatan, keamanan, transportasi laut. Demikian beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan permohonan maaf dari kami di pusat apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Dan sekali lagi saya berharap tolong tularkan ilmu yang sudah didapatkan kepada teman-teman yang ada di daerah masing-masing. Baik, demikian sambutan saya, dan dengan mengucapkan Alhamdulillah Rabbil Alamin, diklat peningkatan kompetensi kartografi kenavigasian tahun 2021
secara resmi saya nyatakan ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon berkenan kepada Bapak Direktur untuk tetap di tempat untuk melepas tanda peserta serta penyerahan sertifikat yang akan diwakili oleh Bapak Agus Masidi, yaitu dari Distrik Navigasi Kelas 3 Kendari. Kami silakan. Dan kami undang pula kepada Bapak Harni Yono Utomo dari Distrik Navigasi Kelas 2 Banjarmasin. Kami silakan. Pasangannya klop. Foto-foto. Kirim di grup. Pasangan sejoli. Ya, mohon berkenan untuk melepas tanda peserta dari kedua peserta yang sudah mewakili seluruh peserta lainnya. Satu tahun lagi, mohon berkenan untuk berfoto bersama terlebih dahulu. Kami silakan kepada rekan-rekan fotografer. Terima kasih. Kami kembali silakan. Pasangan sejoli ya. Ya baik, selanjutnya Ibu Bahagia yang berbahagia